Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Dengan anugerah itu Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beriringkan salam juga tak luput kita kirimkan doa buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah pada zaman dahulu beserta para sahabatnya berjuang untuk menegakkan ajaran Islam di atas permukaan bumi ini. Dengan perjuangan beliau, kita umat beliau hari ini bisa membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, antara perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berada di jalannya yang benar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah khatib berwasiat buat kita yang hadir di jemaah Jumat pada siang hari ini. Yakninya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsekuensinya menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Karena iman dan takwa yang kita miliki inilah sebaik-baik bekal nantinya yang akan kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita kembali kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan iman kita, senantiasa memperbanyak ibadah untuk itu. Baik hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah khatib pada kesempatan kali ini yaitu menuju manusia terbaik. Sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal tadi, ayat surat At-Tin ayat keempat dan kelima.
yang mana bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia kepada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita ambil kategori bahwasanya di sini ada dua kategori manusia, yaitu manusia yang ahsani taqwim dan yang manusia yang asfala safilin, manusia yang sebaik-baiknya dan manusia yang serendah-rendahnya. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan asfala safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya tidak lagi mampu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana yang pernah dia lakukan di masa mudanya. Itu dikembalikan pada saat yang tempat yang serendah-rendahnya. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana caranya kita agar bisa menjadi ahsani taqwim itu? Ada beberapa langkah atau ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenar-benarnya syukur. Allah telah memberikan kita mata. Dengan mata yang Allah berikan ini, bagaimana cara kita mensyukurinya? Tentu dengan cara kita mempergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan pergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah telah memberikan kita telinga. Dengan telinga yang Allah berikan ini, dua pasang gitu ya, maksudnya satu pasang telinga kanan dan telinga kiri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat telinga ini? Tentunya dengan banyak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai telinga kita senantiasa mendengar perkataan-perkataan yang jelek. Dan begitu juga dengan nikmat mulut, lidah. Allah telah memberikan kita anugerah nikmat mulut atau lidah kita untuk bisa berbicara gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat lisan kita ini, mulut kita ini? Tentu dengan senantiasa membaca Al-Quran, berzikir, mengucapkan kata-kata yang baik, memberi nasihat kepada teman-teman kita, dan seterusnya. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita menyinggung perasaan teman kita. Itu sangat tidak dianjurkan dalam agama kita. Banyak hal yang Allah berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Karena sebagaimana yang kita ketahui semuanya, apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Namun apabila kita ingkar, Allah mengecam atau mengingat kita bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu, yang pertama agar kita bisa menjadi ahsani taqwim adalah kita harus senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, langkahnya adalah semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa demikian? Kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, punya akal, punya pikiran, juga punya nafsu dan punya jasad gitu ya. Berbanding dengan ciptaan Allah yang lain gitu. Nah, kita di sini dikasih akal untuk kita berpikir. Nah, bagaimana cara kita untuk mensyukuri ini? Tentu dengan kita semangat untuk menuntut ilmu. Dengan semangat kita menuntut ilmu, insya Allah akan memberikan kemudahan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Kalau dengan seni, hidup kita menjadi indah. Nah, maka dari itu, mari senantiasa kita tetap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dalam Islam itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan kita dianjurkan menuntut ilmu itu dari buayan hingga
ke liang lahat. Intinya selama kita masih hidup, kita wajib menuntut ilmu. Misalnya andai kata antum nih sudah tamat S1, S2, S3, apakah tidak punya kewajiban menuntut ilmu? Masih punya. Walaupun sudah jadi profesor, sudah jadi guru besar antum misalnya, antum masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena seperti itulah yang diajarkan oleh agama kita. Nah, langkah yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga maksudnya, agar kita menjadi pribadi yang ahsani takwim, yang sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kita gunakan hati dan pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang memang Allah perintahkan hal itu. Allah sudah memberikan kita hati untuk menimbang mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Karena hati yang ada di dalam diri kita, kita bisa mengontrol diri kita. Kalau hati kita baik, maka perbuatan-perbuatan kita yang akan kita lakukan insya Allah akan perbuatan baik juga. Namun ketika hati kita, niat kita yang ada di dalam hati ini jelek, maka sesuatu yang ada di luar tubuh kita juga akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu, dengan hati yang Allah titipkan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan hati yang Allah titipkan kepada kita, mari senantiasa kita jaga, kita bersihkan. Semoga dengan hati yang suci, insya Allah nanti kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah 3 hal yang dapat khatib sampaikan berkenaan dengan bagaimana cara menjadi atau menuju manusia yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar.